Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan belum? Sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibal rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة المجالس الذكر الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Hadratul mukarram para khatib serta muridin Banjai, para orang tua dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita hadir di majlis ini, majlis zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan ghanimatul majalis al-dzikr al-jannah. Keuntungannya majelis zikir itu adalah surga. Mudah-mudahan dengan rajin kita hadir di majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah kita untuk istiqomah hadir di majelis zikir atau majelis ilmu. Kenapa? Karena amalan itu tidak dilihat dari seberapa banyak yang kita lakukan. Amalan itu dilihat dari seberapa istiqomah kita melakukan amalan. Para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min kullil ta'am. Istiqomah kita melakukan satu amalan itu lebih baik daripada semua amal. Orang bisa jalan di atas air, orang bisa terbang. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita istiqomah melakukan satu. Walaupun sedikit, yang penting kita istiqomah. Majelis zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berzikir di dalam satu majelis itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada mereka. Allah meliputi mereka dengan ketenangan. Berusahalah kita hadir, dawamkan istiqomah, hadir di majelis ilmu, belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kita. Berusaha hadir di majelis ilmu tujuannya apa? Tujuannya kita belajar untuk memperbaiki
memperbaiki ibadah kita. Belajar pelan-pelan dari wudhu kita yang belum benar kita benerin. Belajar fikih dari yang dasar, dari wudhu, bagaimana kita sholat, agar dari hari ke hari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin hari makin baik, makin hari makin bagus. Perbagus ibadah kita kepada Allah dan perbagus akhlak kita kepada sesama manusia. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang di antara kalian amalannya paling bagus, amalannya paling baik. Bukan amalannya paling banyak, tapi yang amalannya paling bagus. Kemudian para ulama mengatakan bahwa yang paling bagus amalannya adalah orang-orang yang pertama ikhlas niat, yang paling ikhlas niat. Yang pertama syaratnya yang amalannya paling bagus adalah yang paling bagus niat, yang paling ikhlas niat. Yang kedua wa'atba'ahum sunnah, dan orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita mau belajar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan di majelis ilmu? Dari mana kita mau belajar tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perilakunya sehari-hari maupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan di majelis ilmu? Mau kita belajar di sekolahan, kagak dapat. Sekolahan, apalagi yang umum, yang pelajaran agamanya cuma 2 jam satu minggu, 2 kali 35 menit satu minggu. Mau belajar apa kita? Baru salah kamu udah selesai jamnya. Maka hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu, belajar ilmu fikih yang benar agar memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bagaimana kita mensucikan diri kita dengan berwudu, baik zahir maupun batin. Belajar bagaimana kita sholat yang benar. Belajar bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, agar kita kagak termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Belajar bagaimana akhlak kita kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, dengan mempelajari akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar bagaimana kita bertetangga di dalam masyarakat, dengan mempelajari akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana beliau hidup bertetangga dengan masyarakat, berusaha sedikit demi
baginda Nabi Sallallahu. Berusaha sedikit demi sedikit kita hidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau bukan kita orang Islam yang mau menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ngarepin siapa lagi? Kalau bukan kita, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang hadir di majelis zikir untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau ngarepin siapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya yang sebagian besar kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh terbaik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mencaratkan pengikutan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bilang kita itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah, kita mau mendapatkan cinta Allah, ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada pintu lain, nggak ada pintu lain ya kawan, untuk menyampaikan kita kepada Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita belajar sama siapa aja boleh. Yang penting orang tersebut mengajarkan kita untuk ikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengajarkan kita untuk mencintai baginda Nabi, mencontoh baginda Nabi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah kita kepada guru-guru kita yang ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah kita kepada guru-guru kita yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bertentangan dengan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu ya kawan, hadir majelis taklim, belajar benar tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar makin hari ibadah kita makin baik. Agar tiap hari, enggak tiap hari ibadah kita begitu-begitu aja, sama tiap hari begitu-begitu aja. Dari kecil sampai kita tua, di sholat itu begitu-begitu aja, gak ada peningkatan nih. Belajar lihat guru-guru kita bagaimana mereka sholat. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir seperti ini rutinitas kita yang tidak punya arti, kagak punya makna. Kalau kita hadir di majelis zikir, hadir di majelis taklim, jangan jasad doang yang hadir, tapi hatinya kemana-mana. Tapi hadir dengan jasad dan hati kita agar kita bisa menerima manfaat dari majelis-majelis yang kita hadiri, agar bisa membawa perubahan di dalam diri kita, menjadikan diri kita hari ke hari nanti menjadi orang-orang yang lebih saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadikan hari-hari kita makin hari makin baik kualitas ibadah kita. Jangan dari kecil kita sholat, dari mulai balik kita sholat sampai kita tua sholat kita begitu aja. Nggak ada peningkatan, nggak ada peningkatan ilmunya, nggak ada peningkatan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar yang benar, belajar fikih dasar yang benar. Bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Kalau wudhu kita, sholat kita aja kagak benar, bagaimana ibadah-ibadah yang lain mau benar? Kalau ibadah yang paling dasar, yang paling wajib kita lakukan aja kagak ada. Kalau kita hadir di majelis taklim, kita bukan lagi berbicara tentang bagaimana menjaga sholat, tapi kita sudah berbicara bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita. Udah nggak pantas ada orang yang hadir di majelis tapi suka meninggalkan sholat. Sudah nggak perlu diomongin lagi. Gitu ya, perlu kita omongin kalau kita hadir di majelis adalah bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Karena meninggalkan sholat kita udah tahu sama-sama bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal itu. Lalu masih berani kita tinggalin sholat. Jaga sholat kita, perbaiki salat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki itu? Dengan belajar. Dari mana belajarnya? Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim. Kita gak bakalan dapat ilmu-ilmu tersebut dengan hadir di majelis TikTok. Kagak bakal dapat jadi ilmu-ilmu begitu. Hadir di majelis taklim, belajar yang benar. Ya, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus hadir di majelis seperti ini, karena kita nggak tahu sebab dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hadirnya kita di majelis seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Hadirnya kita di majelis seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mudahkan rezeki kita. Hadirnya kita di majelis seperti ini bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.